And for our last story, we shift our focus to Eritrea, a small nation in the Horn of Africa. Eritrea is the latest African nation to face foreign aid cuts, not ordered by the US President Donald Trump, but by Switzerland. Have overwhelmingly rejected a proposal to end an agreement with the European Union that allows for the free movement of people. So the Swiss government is putting their foot down to those living off state handouts. The country now banning citizenship to anyone who has lived on welfare in the country in the past 3 years unless they pay back the money they received. Ini adalah Swiss, negara berpenduduk sekitar 9 juta jiwa, terkenal karena netralitasnya, stabilitasnya, dan citranya sebagai negara yang tidak mencampuri urusan orang lain. Namun, realitas di balik citra itu jauh lebih kompleks. Hampir 2,4 juta penduduk Swiss bukan warga negara Swiss, jika digabungkan dengan warga negara yang dinaturalisasi serta generasi kedua imigran, sekitar 41% penduduk berusia 15 tahun ke atas memiliki latar belakang migrasi. Di kota Geneva, angkanya mendekati 48%. Swiss, yang dahulu dikenal sebagai negara Alpen yang tertutup, kini menjadi salah satu masyarakat paling multikultural di Eropa. Namun pada 2024, arah itu berubah secara drastis. Imigrasi bersif ke Swiss turun lebih dari 15% hanya dalam 1 tahun, salah satu penurunan paling tajam dalam beberapa dekade. Permohonan suaka menurun 8%, sementara itu jumlah pencari suaka yang ditolak dan dideportasi melonjak hingga lebih dari 18%. Swiss tidak sekedar menutup pintu, negara ini secara aktif mendorong orang untuk pergi. Pusat-pusat penampungan pengungsi yang dibangun untuk menampung ribuan orang kini ditutup di seluruh negeri. Fasilitas-fasilitas itu kosong dan terbengkalai. Gelombang pengungsi yang membanjiri Eropa hanya 2 tahun sebelumnya, di Swiss telah surut sepenuhnya. Namun ini bukan sekedar akhir dari krisis pengungsi. Ini adalah hasil dari perubahan kebijakan yang disengaja dan terencana. Salah satu pembalikan arah migrasi paling tajam di Eropa modern yang berlangsung hampir tanpa perhatian internasional. Ironisnya, perubahan ini terjadi di negara yang sangat bergantung pada tenaga kerja asing. Sekitar sepertiga pekerja di sektor perawatan kesehatan dan perhotelan Swiss adalah warga negara asing. Industri teknologi, perbankan, dan farmasi bergantung pada talenta global. Tingkat kesuburan Swiss rendah dan populasinya menua. Tanpa imigrasi, angkatan kerja Swiss akan menyusut dengan cepat. Lalu, mengapa Swiss mengerem? Jawabannya terletak pada pertemuan antara kecemasan ekonomi, ketakutan budaya, dan sistem demokrasi langsung yang paling radikal di dunia barat. Sepanjang sebagian besar sejarahnya, Swiss merupakan konfederasi masyarakat yang relatif homogen, berbahasa Jerman, Prancis, Italia, dan Romansch yang disatukan oleh netralitas dan kedaulatan lokal. Segalanya berubah setelah Perang Dunia Kedua. Ledakan ekonomi pasca perang menciptakan kekurangan tenaga kerja besar, terutama di sektor industri dan konstruksi. Swiss membutuhkan pekerja, dan dengan cepat. Pada 1950-an dan 60-an, pemerintah meluncurkan program pekerja tamu, terutama merekrut tenaga kerja dari Italia, Spanyol, dan Portugal. Asumsinya sederhana, para pekerja akan tinggal sementara, bekerja beberapa tahun, lalu pulang. Rotasi tenaga kerja bukan pemukiman permanen. Namun kenyataannya berbeda, banyak yang menetap, membawa keluarga, dan membangun komunitas. Pada 1970, warga negara asing sudah mencakup lebih dari 16% populasi Swiss, lonjakan besar dari kurang dari 5% pada 1860. Gelombang berikutnya datang pada 1990-an. Untuk mendapatkan akses ke pasar satu Eropa, Swiss menandatangani perjanjian bilateral yang mensyaratkan kebebasan bergerak. Warga negara Eropa datang dalam jumlah besar, pekerja terampil, buruh bergaji rendah, hingga pensiunan. Pada 2023, warga negara asing mencapai 27% dari penduduk tetap Swiss, sekitar 2,4 juta orang. Jika dihitung bersama warga yang telah dinaturalisasi dan imigran generasi kedua, 4 dari 10 orang di Swiss memiliki latar belakang migrasi. Ketergantungan ekonomi terhadap imigrasi tidak menghentikan pergeseran politik. Pada 1990-an, Partai Rakyat Swiss (SVP) bertransformasi dari partai agraria kecil menjadi kekuatan nasionalis populis di bawah kepemimpinan Christoph Blocher. Pesannya lugas dan konsisten. Imigrasi massal mengancam identitas Swiss, menekan upah, memperburuk krisis perumahan, dan membebani sistem kesejahteraan. Kampanye mereka dikenal provokatif.
Poster menampilkan domba putih menendang domba hitam dari bendera Swiss. Retorika memperingatkan tentang Swiss yang terlalu penuh dan penyalahgunaan sistem sosial oleh pencari suaka. Strategi itu berhasil. Pada 2023, SVP menjadi partai terbesar di Swiss, menguasai 62 kursi di Dewan Nasional. Tidak seperti partai populis di negara lain, SVP bukan oposisi pinggiran. Mereka adalah bagian dari pemerintahan dan mengendalikan kementerian penting. Namun kekuatan terbesar SVP terletak pada sistem demokrasi langsung Swiss. Di negara ini, setiap kelompok yang mengumpulkan 100.000 tanda tangan dapat memaksa referendum nasional tentang hampir semua isu kebijakan. SVP telah menggunakan mekanisme ini berulang kali untuk mendorong referendum anti-imigrasi, membentuk opini publik, dan secara bertahap mempertajam kebijakan negara. Hasilnya adalah paradoks modern Swiss, negara yang membutuhkan imigrasi untuk bertahan secara ekonomi, namun semakin membatasi kedatangannya secara politik. Swiss kini berdiri di persimpangan sejarah. Apakah ini model baru? Negara kaya yang berhasil menahan imigrasi tanpa runtuh secara ekonomi? Ataukah peringatan tentang apa yang terjadi ketika demokrasi langsung bertabrakan dengan realitas demografi? Satu hal yang jelas, perubahan yang terjadi di Swiss tidak bersifat sementara. Ia adalah transformasi struktural, dan implikasinya melampaui batas negara Alpen ini, menuju masa depan kebijakan migrasi Eropa secara keseluruhan. Untuk memahami seberapa jauh arah Swiss berubah, kita perlu mengurai satu persatu keputusan politik yang membentuk kebijakan imigrasi negara ini selama 2 dekade terakhir. Perubahan ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia dibangun melalui referendum, undang-undang, dan kebijakan administratif yang secara bertahap menyempitkan ruang bagi imigrasi dan integrasi. Pada 2009, pemilih Swiss menyetujui sebuah amandemen konstitusi yang melarang pembangunan menara masjid atau minaret, struktur yang biasanya menjadi bagian dari kompleks masjid. Hasil pemungutan suara ini mengejutkan Eropa. Sebanyak 57,5% pemilih mendukung larangan tersebut, meskipun organisasi hak asasi manusia secara luas mengecamnya sebagai tindakan diskriminatif. Undang-undang itu tidak melarang pembangunan masjid secara keseluruhan, namun melarang simbol visual yang paling mudah dikenali dari Islam. Pesannya jelas dan tidak ambigu. Praktik keagamaan boleh ada, tetapi tidak boleh terlihat secara publik. Islam dapat hadir di Swiss selama ia tidak menonjol. 5 tahun kemudian, Swiss menghadapi salah satu referendum paling menentukan dalam sejarah modernnya. Pada Februari 2014, pemilih menyetujui inisiatif yang menuntut penerapan kuota imigrasi tahunan dan prioritas kerja bagi warga negara Swiss. Keputusan ini lolos dengan selisih sangat tipis, 50,3%. Namun dampaknya langsung terasa di seluruh Eropa. Masalah utamanya, kebijakan ini secara langsung melanggar perjanjian kebebasan bergerak antara Swiss dan Uni Eropa. Brussel mengancam akan mengaktifkan klausul gilotin yang dapat membatalkan lebih dari 120 perjanjian bilateral, mencakup perdagangan, transportasi, dan kerjasama penelitian. Parlemen Swiss menghabiskan bertahun-tahun untuk mencari jalan keluar. Implementasi final pada 2018 menghindari kuota keras, tetapi mewajibkan perusahaan untuk mengiklankan lowongan pekerjaan terlebih dahulu ke kantor pengangguran lokal, dengan prioritas bagi warga negara Swiss. Pelanggaran dapat dikenai hadiah hingga 40.000 franc Swiss. Secara praktis, kebijakan ini bersifat simbolis, namun secara politik, ia menegaskan prinsip utama, pekerja Swiss harus diutamakan. Pada 2016, Partai Rakyat Swiss kembali mendorong referendum kontroversial. Proposal itu menuntut deportasi otomatis bagi warga negara asing yang terbukti bersalah atas 2 tindak pidana, bahkan kejahatan ringan, tanpa proses peninjauan hukum. Kampanye berlangsung agresif dan memicu kritik internasional dengan poster-poster yang secara terbuka bernada rasis. Kali ini, para pemilih menolak inisiatif itu, namun margin penolakan relatif sempit. Artinya lebih dari 40% warga Swiss mendukung pengusiran otomatis tanpa hak ampal. Pada 2020, SVP kembali mengajukan upaya untuk mengakhiri kebebasan bergerak dengan Uni Eropa secara penuh. Seluruh partai besar, komunitas bisnis dan serikat pekerja berkampanye menentangnya. Pesannya konsisten, mengakhiri kebebasan bergerak akan menjadi tindakan sabotase ekonomi terhadap diri sendiri. Hasilnya lebih tegas, 62% pemilih menolak proposal itu. Namun kepemimpinan SVP menegaskan bahwa perjuangan belum berakhir, referendum lain akan menyusul. Pada Maret 2021, Swiss kembali menyetujui sebuah larangan nasional, kali ini terhadap penutup wajah di ruang publik. Kebijakan tersebut secara eksplisit menargetkan burka dan niqab yang dikenakan oleh sebagian kecil perempuan muslim. Larangan ini lolos dengan selisih tipis,
51,2% suara, meskipun diperkirakan kurang dari 100 perempuan di seluruh Swiss yang terdampak langsung. Namun, kebijakan ini tidak pernah dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan praktis. Ia bersifat simbolis. Larangan tersebut menegaskan pesan politik bahwa Swiss akan menegakkan definisi nilai-nilai nasionalnya, bahkan jika kebijakan itu menyasar kelompok yang hampir tidak terlihat secara demografis. Di luar sorotan referendum nasional, Swiss juga menerapkan salah satu rezim kebijakan suaka paling ketat di Eropa, seringkali tanpa perhatian publik yang signifikan. Undang-undang Swiss mewajibkan pencari suaka menyerahkan uang tunai atau barang berharga di atas 1.000 franc Swiss kepada negara untuk menutupi biaya penerimaan. Jika pencari suaka meninggalkan Swiss secara sukarela dalam waktu 7 bulan, dana tersebut dapat diklaim kembali. Jika tidak, aset tersebut disita secara permanen. Kebijakan ini hanya mempengaruhi sebagian kecil kasus, tetapi mencerminkan pendekatan negara yang sangat transaksional terhadap perlindungan internasional. Pendekatan keras ini sempat meluas lebih jauh. Antara 2016 dan 2017, pengungsi yang telah diakui secara resmi diwajibkan menyetor hingga 10% dari pendapatan mereka selama maksimal 10 tahun untuk mengganti biaya penerimaan. Kebijakan tersebut kemudian dicabut, namun keberadaannya menandai eskalasi signifikan dalam cara Swiss memandang tanggung jawab terhadap pengungsi. Kebijakan migrasi Swiss juga melampaui batas nasional. Pemerintah Swiss menghentikan bantuan pembangunan ke Eritrea setelah negara Afrika Timur itu menolak menerima kembali pencari suaka yang dideportasi secara paksa. Sejak 2016, Swiss telah menginvestasikan lebih dari 7 juta franc Swiss dalam program pelatihan kejuruan di Eritrea, secara eksplisit untuk mendorong kerjasama dalam pemulangan migran. Ketika kerjasama tersebut tidak terwujud, program dihentikan. Pesannya jelas, bantuan pembangunan bergantung pada kepatuhan dalam deportasi. Pada 2019, Swiss mereformasi sistem suakanya untuk mempercepat proses keputusan dan pemulangan. Prosedur baru membatasi seluruh proses, termasuk banding, hingga maksimal 140 hari. Dampaknya signifikan. Pada 2024, lebih dari 7.200 pencari suaka yang ditolak meninggalkan Swiss, meningkat lebih dari 180% dibandingkan tahun sebelumnya. Sekitar 2/3 dipulangkan secara paksa. Dengan tingkat pemulangan sekitar 57%, Swiss kini termasuk negara dengan rasio deportasi tertinggi di Eropa. Menjadi warga negara Swiss tidak pernah mudah, dan kini semakin selektif. Reformasi kewarganegaraan 2018 mempertegas persyaratan bahasa, integrasi dan kemandirian finansial. Studi pemerintah pada 2024 menunjukkan bahwa lulusan universitas mencakup 57% warga negara Swiss baru, naik tajam dari 33% sebelum reformasi. Sebaliknya, pemohon dengan pendidikan rendah semakin tersisih. Beberapa komunitas bahkan melarang penerima bantuan sosial untuk mengajukan kewarganegaraan sama sekali. Secara de facto, Swiss membentuk sistem 2 tingkat. Imigran mapan dapat bertahan, sementara yang miskin dan rentan semakin terpinggirkan. Demokrasi langsung Swiss juga beroperasi di tingkat lokal, terkadang menghasilkan dinamika yang berlawanan. Pada 2013, sebuah desa kecil mencoba melarang pencari suaka mengakses ruang publik, kebijakan yang akhirnya dibatalkan oleh hukum federal. Pada 2015, desa Oberwil menggelar referendum untuk membayar denda, alih-alih menerima 10 pengungsi yang diwajibkan negara. Dalam pemungutan suara, warga justru memilih menerima para pengungsi tersebut. Kasus-kasus ini menyoroti paradoks inti Swiss. Sentimen anti-imigrasi kuat, tetapi pemilih sering menolak kebijakan paling ekstrim ketika dihadapkan langsung dengan konsekuensi kemanusiaan. Demokrasi langsung berfungsi sekaligus sebagai alat populisme dan sebagai rem terhadap dorongan terburuknya. Ketegangan mendasar Swiss pun menjadi semakin nyata. Negara ini sangat bergantung pada imigrasi untuk menopang ekonominya, sementara dinamika politik domestik secara konsisten menuntut pembatasan yang lebih ketat. Sekitar sepertiga pekerja di sektor perhotelan dan layanan kesehatan adalah warga negara asing. Industri teknologi, farmasi multinasional dan sektor finansial bergantung pada tenaga kerja terampil dari Uni Eropa dan luar Eropa. Konstruksi, pertanian dan perawatan lansia hampir tidak dapat berfungsi tanpa pekerja migran. Namun demikian, pemilih Swiss terus menyetujui kebijakan yang mempersulit arus masuk pendatang. Inisiatif 2014 memprioritaskan pekerja Swiss. Reformasi kewarganegaraan 2018 mempertegas seleksi. Kebijakan suaka dipercepat untuk mempercepat deportasi. Kini, wacana politik melangkah lebih jauh dengan proposal pembatasan populasi Swiss hingga maksimal 10 juta jiwa. Ambang batas yang jika terlampaui, akan menghentikan reunifikasi keluarga dan penerimaan suaka. Dengan populasi saat ini sekitar 9 juta jiwa, ruang kebijakan semakin sempit. Ketegangan ini sulit diselesaikan. Jika imigrasi ditekan terlalu jauh, sektor kunci beresiko lumpuh. Jika dibiarkan berlanjut, reaksi politik akan semakin mengeras. Hubungan antara imigrasi dan kejahatan juga kompleks.
Data resmi menunjukkan peningkatan proporsi pelaku kejahatan non-Swiss dalam beberapa kategori, tetapi studi lain mencatat bahwa tingkat kejahatan secara keseluruhan relatif stabil. Meskipun demikian, persepsi publik cenderung mengaitkan penurunan kejahatan dengan kebijakan imigrasi yang lebih ketat, mendorong resistensi lebih lanjut terhadap pendatang. Tahun 2024 menjadi titik balik yang jelas. Imigrasi neto turun 15,6% dalam satu tahun, jumlah pendatang baru merosot dari hampir 98.000 pada 2023 menjadi 83.392. Permohonan suaka turun menjadi 27.740. Pada saat yang sama, deportasi dan kepulangan sukarela meningkat tajam. Dampaknya langsung terasa. Pada Oktober 2024, pemerintah Swiss menutup 9 pusat penerimaan suaka karena tingkat hunian yang rendah, hasil langsung dari penegakan kebijakan yang lebih ketat. Namun keberhasilan jangka pendek ini memunculkan pertanyaan mendasar. Dengan populasi yang semakin menua dan tingkat kelahiran rendah, mampukah Swiss mempertahankan ekonominya dengan imigrasi yang lebih sedikit? Sistem pensiun bergantung pada angkatan kerja aktif yang terus bertambah, tanpa arus pekerja baru, tekanan struktural akan meningkat. Eksperimen imigrasi Swiss masih berlangsung. SVP terus mendorong pembatasan yang lebih keras, sementara partai-partai tengah kini menerima penegakan yang lebih ketat. Perdebatan tidak lagi berkisar apakah imigrasi akan dibatasi, melainkan sejauh mana pembatasan itu dapat diterapkan tanpa merusak fondasi ekonomi dan sosial negara. Negara-negara lain mengamati dengan seksama. Dapatkah negara kecil, kaya dan stabil dengan demokrasi langsung mengelola pengurangan imigrasi tanpa menciptakan krisis jangka panjang? Ataukah model Swiss hanya dapat bertahan karena kondisi unik yang sulit direplikasi? Untuk saat ini, satu kesimpulan tampak jelas. Era imigrasi tanpa kendali ke Swiss telah berakhir. Arusnya menyusut, pintu-pintu mulai tertutup, dan Swiss merataukan masa depannya pada keyakinan bahwa kemakmuran dapat dipertahankan dengan lebih sedikit orang yang datang. Sebuah pertaruhan yang jawabannya baru akan terlihat dalam dekade mendatang. Beritahu kami pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi pada video ini agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.